wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua LP3M STKIP Muhammadiyah Oku Timur, Ibu Mewaza Beta MPD. Yang saya hormati Bapak Somakim, orang tua kita, dosen kita dari FKIP Unsri ya Pak. Ya. Yang saya hormati rekan-rekan Kaprodi, ada Kaprodi PGSD, Kaprodi Seni, Kaprodi Matematika yang sempat hadir. Dan yang kami banggakan tentunya Pak Hendri Kurniawan, Pak EI Pusta Siligar, yang hari ini menyelesaikan, ini tahap akhir dari hibah penelitian tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya kepada kita semua. Salam dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan sambutan, saya menyampaikan pesan amanah dari Pak Didi. Beliau mengucapkan mohon maaf tidak dapat ikut dalam acara seminar ini karena beliau sedang ada di Bengkulu, dan tadi saya telepon katanya tidak bisa ikut. Jadi beliau menugaskan saya untuk memberikan sambutan pada acara seminar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya sedikit yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Pak EI, Pak Hendri yang telah menyelesaikan hibah penelitian perdana. Ini hibah penelitian perdana STKIP Muhammadiyah Oku Timur, sekaligus hibah penelitian perdana untuk kedua dosen ya. Semoga menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain, terutama untuk hibah penelitian tahun mungkin 2023. Bu Mewa ya, mungkin ada. Semoga ini menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang lain. Selanjutnya, kami selaku pimpinan juga berharap rekan-rekan dosen yang telah berhasil untuk memperoleh hibah penelitian ini bisa menularkan kiat-kiatnya, kemudian motivasinya, sehingga rekan-rekan yang lain dapat meniru. Tentunya akan bermanfaat bagi rekan-rekan dosen sendiri untuk meningkatkan jenjangnya nanti, untuk poin-poinnya nanti, dan tentunya juga meningkatkan nilai dari STKIP Muhammadiyah Oku Timur sendiri, karena dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan agitasi sehingga poin-poin pada penelitian hibah ini tentunya nilainya sangat berarti sekali. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat. Semoga kita semua maju bersama, makin semangat dalam meneliti lagi, makin berkontribusi terutama pada pengabdian masyarakat dan penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Somakim yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga pada acara seminar ini.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain pembelajaran dosen menggunakan konteks tak telur di sekolah dasar. Mohon maaf Mbak Titin, suaranya tidak terdengar. Halo? Putus, Pak. Oh iya. Oke, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya telah hadir pada monitoring dan evaluasi internal program penelitian dana hibah penelitian dosen pemula PDP tahun 2022. Yang terhormat Bapak Jumali MPD selaku Wakil 3 STKIP Muhammadiyah Oku Timur, yang terhormat kepada seluruh kaprodi dari 3 prodi, Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Dan yang terkhusus yang kami hormati, Bapak Dr. Somakim MPD, terima kasih sudah mau dan hadir juga pada Zoom ini sebagai reviewer. Dr. Somakim ini merupakan salah satu pembimbing saya tesis waktu S2 dan salah satu dosen yang berpengaruh dalam kehidupan saya dan karir juga. Terima kasih banyak, Pak. Lanjut. Oke, monitoring dan evaluasi internal program penelitian dana hibah penelitian dosen pemula PDP tahun 2022, Jumat 21 Oktober 2022, reviewer Dr. Somakim MPD. Dengan judul penelitian saya adalah Desain Pembelajaran Persen menggunakan konteks serak telur di Sekolah Dasar Oku Timur. Ketua penelitian saya sendiri, Ei Pustasiligar MPD, dan anggota penelitian Bapak Hendra Lesmana MPD. Pelaksanaan penelitian saya dimulai pada 15 bulan 5 tahun 2022 sampai dengan 31 bulan 5 tahun 2022 pada tahap preliminary design. Di sini saya melakukan konsultasi bersama dengan Ibu Haja Puspita selaku guru yang mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 5. Saya berkolaborasi dalam membuat HLT, kemudian membuat RPP dan membuat LAS, lembar aktivitas siswa. Lalu penelitian saya dilanjutkan yaitu pada tahap pilot eksperimen siklus 1 pada tanggal 1 bulan 6 tahun 2022 sampai dengan 30 bulan 6 tahun 2022. Di sini saya melakukan uji coba kepada ke-6 siswa yang tentunya bukan kelas sampel yang diambil dalam menerapkan atau menguji cobakan desain pembelajaran permutasi menggunakan konteks serak telur. Kemudian saya lanjutkan penelitian pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2022 sampai dengan 20 bulan 8 tahun 2022 pada tahap teaching experiment siklus 2. Ada jangka beberapa minggu di sini jeda karena ada aktivitas dari sekolah yang tidak bisa untuk saya melakukan penelitian. Kemudian
Bentar, ini hasil penelitian aktivitas pertama, saya melakukan pembelajaran, yaitu memahami konteks rak telur, siswa memahami konteks rak telur. Kemudian aktivitas kedua, yaitu mengidentifikasi persen melalui konteks rak telur. Kemudian aktivitas ketiga adalah menyelesaikan permasalahan persen yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Dari serangkaian aktivitas penelitian ini, saya mendapatkan learning trajektorinya. Yang pertama adalah mengeksplor pengetahuan siswa mengenai rak telur sebagai konteks yang dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian aktivitas kedua adalah siswa mengubah soal menjadi bentuk bar berdasarkan pengetahuan siswa tentang rak telur. Kemudian siswa mengubah soal menjadi pecahan. Dari pecahan tersebut siswa mengubah ke bentuk suatu pecahan yang berpenyebut 100. Bukankah kita ketahui bahwa suatu pecahan yang berpenyebut 100 itu adalah persen. Aktivitas ketiga adalah siswa memecahkan masalah persen dalam bentuk yang lebih rumit. Ini merupakan hasil penelitian saya. Selanjutnya, saya sampaikan SPTJB 70% dari anggaran penelitian yang saya dapat. Saya mendapatkan dana hibah 14.700.000 dan telah terpakai pada tahap sampai ke luaran wajib dan luaran tambahan itu 10.450.000. Tapi saya belum melakukan pembayaran untuk luaran wajib. Ini baru 70%-nya saja. Kemudian luaran wajib saya mensubmit artikel saya pada Journal of Education and Learning atau EduLearn. Ini merupakan salah satu jurnal internasional yang dimiliki oleh Universitas Ahmad Dahlan yang terakreditasi Sinta 2 dari Kementerian Penelitian dan Teknologi atau National Research and Innovation Agency Republik Indonesia yang terindeks ERIC Institute of Education Science atau IES dari Department of Education. Sampai saat ini, alhamdulillahnya saya bersyukur karena sudah memasuki tahap revision required. Atau kalau dalam OJS, ini berarti ada perbaikan minor yang tidak perlu saya lakukan perbaiki, tapi dilakukan oleh editor-editor yang ada pada jurnal EduLearn sendiri. Saya melakukan submit pada tanggal 15 bulan 9 tahun 2022 dan saya mendapatkan balasan dari reviewer B dan reviewer D itu pada tanggal 24 dan 25. Kemudian pada 24 dan 25 bulan 9 tahun 2022, kemudian pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2022 saya memberikan balikan dari revisi yang telah saya lakukan ke jurnal EduLearn sehingga saya mendapatkan pesan bahwa artikel yang saya kirim itu memasuki tahap revision required. Kemudian luaran tambahan ini sesuai dengan apa yang saya janjikan pada kemajuan atau tahap penelitian dana hibah. Saya telah melakukan seminar sebagai presenter dengan judul The Benefit of e-Carpet to Improve Concept Understanding of Student Present Material yang telah saya lakukan pada The 5 Sriwijaya University Learning and Education International Conference atau SULE IC pada tahun 2022 pada bulan Oktober dari tanggal 5 sampai tanggal 6 di Palembang. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada STKIP Muhammadiyah Oku Timur. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah Dasar kepada Sekolah Dasar Negeri 2 Gumawang yang telah memberikan izin dan tempat untuk melaksanakan penelitian. Terima kasih juga kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dan LL2 Dikti Wilayah 2 yang telah membiayai penelitian dosen pemula tahun 2022. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Somakim MPD selaku reviewer pada pendanaan dana hibah ini. Terima kasih. Maaf Bu Titin, suaranya nggak kedengeran. Halo, nggak masuk ya? Sudah. Saya ulangi. Terima kasih kepada Pak Ibu Stasilegar yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, Pak Somakim, apakah ini mau langsung dilanjutkan ke materi selanjutnya atau Bapak memberikan tanggapan terlebih dahulu? Mungkin langsung aja Hendri Kurniawan. Cuma 2 ya? Iya Pak, 2. Ya Pak, cuma 2. Titik cuma 2 ya? Iya Pak, 2. Hendri sekaliannya nanti sekaligus ditanggapi ya. Jadi selesaikan dulu materinya, nanti Bapak baru menanggapi ya. Ya, di presentasi dulu di Pak Hendri Kurniawan. Iya Pak, baik. Selanjutnya, materi yang kedua disampaikan oleh Pak Hendri Kurniawan dengan judul PDF-nya tidak terbuka. Silakan Pak Hendri langsung saja menyampaikan materi. Terima kasih. Saya nggak bisa share screen ini. Saya nggak bisa share screen ya, nggak kayak tadi ya. Gimana nih? Kasih ini dulu dia host. Sebentar. Hendri jadi host dulu kalau bisa screen. Operatornya siapa? Operatornya Ibu Mewa. Sudah. Sudah. dicoba, Pak. Nah, iya, sudah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Dr. Somakim MPD sebagai reviewer pada acara monitoring dan evaluasi internal dana hibah penelitian dosen pemula di STKIP Muhammadiyah Haku Timur. Yang saya hormati Ketua STKIP Muhammadiyah Haku Timur atau yang mewakili, yang kali ini diwakili oleh Bapak Jumali MPD sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati rekan-rekan Kaprodi dari Prodi Pendidikan Matematika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan juga Pendidikan Seni Pertunjukan. Yang saya hormati Ketua LP3M STKIP Muhammadiyah Haku Timur, Ibu Mewa Zapeta MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan dosen dan juga Bapak Ei Pustasilegar yang juga menjadi rekan saya dalam penelitian dosen pemula kali ini. Alhamdulillah syukur hari ini
kita dapat mengikuti acara ini dan kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan semoga tanpa halangan suatu apapun nanti untuk kedepannya. Dan juga sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan menyampaikan dalam acara monitoring dan evaluasi internal program penelitian dana hibah penelitian dosen pemula atau PDP tahun 2022 ini pada hari ini Jumat 21 Oktober 2022. Judul penelitian saya adalah analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal non-rutin pada pembelajaran matematika. Nah, di sini saya mengangkat judul ini karena ini masih berhubungan dengan penelitian saya yang saya lakukan sebelumnya, atau yang ketika dulu saya melaksanakan pendidikan S2, Bapak Ibu, saya mengembangkan soal non-rutin tipe open-ended pada saat itu. Dan untuk sekarang saya melanjutkan penelitian tersebut karena banyak sekali penelitian yang sebelumnya yang mengatakan bahwa siswa masih sangat kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin di dalam pembelajaran matematika. Maka dari itu saya mengangkat topik ini untuk dijadikan penelitian pada kali ini. Nah, di sini rekan saya ada Ibu Mewa Zapeta dan juga Pak Krisno Budi Prastio dari program studi pendidikan matematika dan juga program studi pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya, dari penelitian ini didapatkan hasil, karena penelitian ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah observasi, yang kedua itu tes, dan yang ketiga wawancara. Untuk langkah awal di observasi yaitu saya dapatkan persentase yang seimbang mengenai kemampuan matematika siswa. Artinya ada siswa di kelas itu yang berkemampuan tinggi, yang berkemampuan sedang, dan rendah. Dan ada dari hasil observasi juga kami mendapatkan bahwa guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu sebenarnya sudah sangat baik, dari proses pendahuluan, terus proses mengajarnya isinya itu seperti apa, dan juga proses akhirnya penutup atau pemberian soal. Tapi dalam hal memberikan soal, guru itu sangat kurang sekali memberikan soal yang bervariasi atau masih menggunakan soal-soal yang rutin. Dan kalau di sini di penelitian saya di SMP Negeri 2 Blitar itu bahkan guru tidak pernah sama sekali memberikan soal-soal jenis yang non rutin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada tes. Kami melakukan tes yang kami laksanakan 1 hari. Itu kami berikan 5 buah soal. Soal itu soal non rutin tipe open ended. Nah, soal ini kami dapatkan dari penelitian saya sebelumnya yang sudah saya lakukan pada saat pendidikan magister di Unsri. Nah, soal ini sudah valid, sudah praktis, dan juga memiliki efek potensial pada saat itu. Nah, makanya dari sini langsung saya berikan soal tes tersebut dan didapatkan hasilnya yaitu 58,07% siswa mendapatkan nilai yang kurang baik. Ada 19,35% mendapatkan nilai yang cukup baik, dan juga 22,58% siswa yang mendapatkan nilai baik. Hanya 22,58% siswa yang mendapatkan nilai baik. Nah, yang terakhir ada wawancara. Nah, pada saat wawancara ini kami memilih siswa yang tadi dari hasil observasi ada siswa yang pengetahuan matematikanya sudah baik, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, kami memilih tiga jenis tersebut. Kami memilih masing-masing 2 siswa. Didapatkan kesimpulan di sini ada siswa belum pernah mengerjakan soal non rutin pada saat proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua adalah siswa merasa ragu. Nah, siswa yang merasa ragu ini bahkan siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, Bapak Ibu. Mereka walaupun kemampuannya tinggi, tapi ada kelemahan di sini karena belum pernahnya mereka mengerjakan soal-soal non rutin di kelas.
Jadi mereka ragu dan takut salah dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Selanjutnya kesimpulan yang kami tarik dari penelitian ini adalah ada dua, yaitu siswa belum pernah mengerjakan soal non-rutin pada saat proses pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah buku yang digunakan oleh guru hanya berisi soal-soal rutin, sehingga siswa belum terbiasa untuk mengerjakan soal-soal non-rutin. Nah, oh iya, ada yang kelupaan tadi di tahap observasi, kami juga melihat buku-buku yang dipakai oleh guru ada banyak sekali. Ada sekitar kurang lebih 5 buah buku yang digunakan oleh guru matematika di kelas tersebut, itu semuanya tidak mengandung soal-soal non-rutin, hanya soal-soal rutin biasa saja. Nah, adalah relevan dengan hasil di atas atau dengan kesimpulan kami di atas. Ada tadi yang juga saya sebutkan, ada 58,07% siswa nilainya kurang baik, 19,35% mendapatkan nilai cukup baik, dan hanya 22,58% siswa yang mendapatkan nilai baik. Nah, dari kesimpulan ini bisa didapatkan bahwa banyak sekali guru yang jarang sekali memberikan soal-soal non-rutin pada siswa. Sedangkan soal non-rutin ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa, dapat melatih kemampuan berpikir, kalau sekarang itu ada HOTS, Bapak Ibu, higher order thinking skill, itu perlu dilatih dengan soal-soal non-rutin kalau dalam matematika. Nah, sebaiknya nanti para guru juga pengajar yang lainnya juga bisa menerapkan soal-soal non-rutin di kelas. Nah, selanjutnya ada SPTJB, Bapak Ibu. Di sini dana penelitian saya yang saya dapatkan dari Kemenristek Dikti itu adalah Rp18.600.000, itu totalnya, dan ini SPTJB untuk yang 70%, di sini sudah terpakai 13.020.000. Itu diantaranya adalah untuk membeli ATK, yang pertama, yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu rapat-rapat yang kami lakukan, terus kami melakukan penelitian di sekolahan dan sebagainya. Yang ketiga ada analisis data, termasuk menyewa peralatan yang diperlukan. Yang keempat adalah pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan. Ini adalah luaran wajib saya, Bapak Ibu. Di sini saya mengirimkan artikel saya di jurnal Inomatika. Jurnal Inomatika ini dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Bapak Ibu, sudah Sinta 3. Nah, di sini artikel saya insya Allah akan terbit pada bulan Januari 2023, Bapak Ibu. Untuk luaran tambahan, sama seperti Bapak Ustaz Ciligar tadi, saya mengikuti seminar di Unsri pada tanggal 5 sampai 6 Oktober, yaitu seminar SULE, The Fifth Sriwijaya University Learning and Education International Conference, atau SULE IC tahun 2022. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian ini, luaran wajib dan luaran tambahan yang saya laksanakan dalam penelitian saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hendri Kurniawan atas pemaparan materinya. Selanjutnya langsung kita tanggapan, masukan atau saran dari Bapak. Suaranya agak macet-macet, Bu Titin. Nggak usah pakai headset ini, Bu Titin. Terus aku ngomongnya jauh, Bu. Halo? Ya, jelas, Bu. Ya. Sangat jelas. Oh, sudah jelas. Baiklah. Ya. Saya ulangi. Terima kasih kepada Bapak Hendri Kurniawan atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita dengarkan masukan, saran, dan tanggapan dari reviewer kita, Bapak Dr. Somakin MPD. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Titin. Pada Bu Mewa, Pak Ketua LP3M, LP3M ya, Papua Timur Pak Jumali,
Wakil Ketua Bagian Kemahasiswaan. Ya, saya senang sekali ya kita diundang reviewer untuk penelitian SKIP Muhammadiyah Oku Timur ya, Oku Timur. Apalagi bisa ketemu dengan para mahasiswa yang sudah alumni yang sudah hebat ya. Yang ke depan diharapkan Pak Jumali bisa diprogramkan untuk S3 Pak. Mumpung ada di Unsri ya. Kuliahnya hanya 1 semester Pak. Yang lain kuliah yang di jarak jauh, mandiri Pak Tipan. Sekarang sudah lumayan, alumninya sudah 12 orang. Di Oku Timur ada Pak Edward yang baru tamat. Di Siligar ini buat pertama saya bingung ya. Apa nama Siligar? Saya biasanya Silegar ya. Ya, Kalau di Batak kan Silegar. Ya kalau melihat paparannya di dalam hibah ini, ya, Siligar ini salah satu tim hibah saya waktu tahun 2017 dulu ya. betul. Jadi yang penting lihat output ya Pak. Output luaran itu apa ya. Hmm. Tuntutannya apa? Sinta berapa? Sinta 2 Pak. Edulen. Sinta 2. Ah, ah. Bukan, ini dari hibah, dari diktinya. Gimana Pak? Minimal dari dikti itu minta hibah berapa, Sinta berapa? Oh enggak, kemarin saya isi di proposal itu memang langsung ke jurnal internasional Sinta 2 Pak. Oh, kalau di Hendrik, Pak Hendrik, Saya Sinta 3, Pak. Sinta 3, oh, berarti sudah sesuai gitu ya. Iya. Ya ini hal ini penting untuk Pak Jumali ya, keterpenuhan output yang diminta oleh dikti, nah itu harus dipenuhi. Kalau dipenuhi, nama baik dosen-dosen di apa itu di STKIP Muhammadiyah Oku Timur itu akan terangkat. Tahun depan akan ditambah lagi jatahnya itu begitu. Nah dari paparan II dan Siligar itu sudah bagus, sudah mengikuti langkah-langkah penelitian. Nah itu masalah output tambahan itu ya sudah siap semua ya, artikelnya sudah mantap. Nah sekarang masalah Sule IC yang kelima di Palembang itu apakah sampai ke AIP itu lebih luar biasa kalau bisa dipenuhi. Kemarin kan saya mengajukan untuk terbit proceeding, tapi dibales oleh dari LL2 Dikti, katanya cukup konferen saja Pak. Cukup konferensi, tapi luaran wajibnya itu harus Sinta 2 terakreditasi gitu Pak. Itu artinya itu sudah dipenuhi. Nah itu hanya saran saya kalau bisa masuk air itu luar biasa ya untuk peningkatan nilai Scopusnya. Sudah ada nilai Scopus? Belum Pak, belum Nah berani. itu sebenarnya kesempatan Pak Jumali, Wah Bu Mewah ya. Itu kesempatan ya, karena ini pas conference masuk aja, ada dananya ada kan masuk aja Bapak. Conference kan ini hasil penelitian ini bisa menjadikan 2 artikel. Jadi ya mumpung masih ada waktu coba hubungi panitia apakah bisa ya. Oke, siap Pak. Ya itu sayang sekali ya kalau ini dosen tuh harus naik Scopusnya harus ada. Kalau ada Scopus Anda bisa jenjang penelitian bisa ditingkatkan. Tidak hanya pemula terus gitu kan. Dananya kecil. Di Unsri saja kita dananya 50 juta itu. Makanya kita dosen-dosen Unsri jarang ke dikti ya. Semuanya dana dari Unsri. Ya si Henry juga begitu ya. Kalau usahakan bisa. Ya, siap, Pak. Ya, walaupun itu minimal sudah bisa conference ya, itu tingkat mahasiswa bimbingan saya semuanya juga ikut conference tapi dia tidak masuk ke AIP karena memang mereka tidak butuh fokus gitu ya. Jadi mereka lebih butuh jurnal.
Yang kedua, saran saya itu untuk menambah output, jadi bahan buku. Ya, apalagi Henry ya, kumpulan soal dan penyelesaian itu luar biasa ya, yang non-rutin itu. Jadi ke buku. Iya Pak, iya Pak. Siap. Di buku menjadi luaran tambahan dan juga sebagai apa itu untuk BKD. Sayang kalau didiamkan begitu ya sama II. Itu mungkin apa itu jalan belajarnya apa Legend Story itu jadi ke buku. Pembelajarannya itu jadi ke buku ya, coba dipikirkan itu jadi buku supaya luaran tambahannya bisa jadi lagi. Sudah laporan belum? Sudah dikirim ke Dikti? Gimana? Belum Di- apa Pak? Sudah Hah? laporan sudah dikirim belum? Belum Pak, laporan lengkapnya belum. Nah, belum. Jadi masukkan aja saran saya untuk kalau itu apa itu artikel Kesule belum siap, tapi yang sudah siap itu buku. Oke. Minimal covernya dikirim, buku diterbit di mana itu. Memang banyak kok penerbit. Ya, itu nilai tambahnya luar biasa kalau bisa menghasilkan buku. Ya. Mana Hendri? Siap. Bagus Hendri itu. Ya Pak. Apalagi soal-soal buat penyelesaian itu, ya, sayangnya. Iya Pak. Ya, karena berdua bisa mengangkat nama STKIP Oku Timur, Muhammadiyah Oku Timur. Ya, jadi sudah payah-payah neliti, Baik, ya Pak. juga itu ditambah saja luaran tambahannya. Oke. Ya, selamat lah. Ya, supaya nanti ke depan bisa lanjut ke S3 mewah ya. Amin, Saya selalu amin. ingat memang nama mewah itu. Selalu ingat. Iya. Ini 4 Ya, yang di jadi- sini Unsri semua Pak. Ya, siapa ini? Pak Jumali dari mana? Eh, Ya, bukan matematik ya. Fisika dia Saya Pak. dari fisika, Pak. Salam untuk Pak Ketang, fisika. Pak Hamdi, Pak. Oh, Pak Ketang. Sudah S2, Pak ya? Kalau lulus mana? Anda apa gimana? Iya, Pak. S1-nya dulu, Pak. Oh, S1 ya. Sekarang sudah punya S2 fisika. Iya, Pak. Iya, ini juga sibuk di UT berarti kan. Ya, alhamdulillah. Berkat Bapak, bimbingan Bapak. Ya, kita nggak bisa buka S2 UT di Oku Timur ya. Nanti Pak bisa ke sana. Sudah lama saya ada ke sana. Dulu saya ngajar di Takwa. SMK Oh, Takwa. Semetakwa. Ya, di depan SMA Negeri 1 itu. Iya, betul Pak. Ya, itu sudah lama itu. Lagi. Ya, selamat apa yang saya kirim Bu Mewah, yang isian itu saya kirim nanti ya. Iya Pak, isian. Isian Isian yang dari saya mereka. Oh, nanti saya diisi, saya kirim ya. Ya. Oke. Itu saja masukan dari saya, sudah bagus, tinggal dilengkapi buku dan kalau bisa ke IOP untuk peningkatan Scopusnya. Amin. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat ya. Baik, terima Ada, kasih Bu Titi. terima kasih Pak Somakim. Kami mengucapkan terima kasih atas tanggapan, saran, dan masukannya, atas waktu yang diberikan untuk mereview dua pemateri kami hari ini. Selanjutnya, yang terakhir penutup ada yang akan disampaikan oleh Bu Mewah. Beliau ingin menyampaikan kata penutupan. Kepada Bu Mewah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ucapkan terima kasih sedikit saja untuk penutupnya kepada Pak Somakim. Terima kasih sudah mereview dua buah penelitian kami. Tentunya
dari hasil review itu akan sangat membantu untuk dua peneliti kami. Semoga kegiatan seperti ini bisa kita lakukan di tahun yang akan datang, ya Pak. Semoga untuk tahun yang akan datang kami mendapatkan peneliti hibah penelitian yang lebih banyak lagi daripada ini. Kami di sini ada 3 prodi, pendidikan matematika, PGSD, dan pendidikan seni pertunjukan. Semoga untuk tahun yang akan datang kami akan lebih banyak lagi mendapatkan dana hibah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Somakim untuk SK reviewernya Pak. Ini lagi proses kami buat, tinggal tanda tangan oleh Ketua STKIP. Insya Allah segera kami sampaikan kepada Bapak. Hanya itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mewa atas sambutan penutupnya. Demikian acara hari ini. Acara kita monitoring dan evaluasi internal program penelitian dana hibah penelitian dosen pemula PDB tahun 2002. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Somakim yang sudah menyempatkan waktunya. Apa? Oh, ambil foto. Ya. Sesi selanjutnya sebelum ditutup, kita sesi foto dulu, Pak. Iya. Mohon dihidupkan kameranya. Oh ya, harus ganteng-ganteng ini. Ya. Mohon dihidupkan kameranya. Oh, enggak bisa gimana ya? Mas Hendri, Pak Hendri atau Pak Ei aja tolong. Trouble ya. Kita ya. Bu Ratna masih mengajar sepertinya. Siapa yang mau? Pak Ei. Ya mau foto siapa? Ei. Oh ya, Ei. Co-host sudah balik ke Henry. Loh. Iya enggak? Iya. Henry, co-host. Sudah belum, Pak? Pak Hendri yang bisa ya?